Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang analisis artikel, di mana ada dua artikel yang saya analisis. Yang pertama, artikel pertama yaitu dengan judul mewawancarai kandidat, strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk artikel kedua yaitu sikap determinan dan rekrutmen karyawan, analisis psikotes, asesmen, wawancara peristiwa perilaku, dan pengalaman atau studi literatur. Untuk latar belakang artikel pertama, wawancara merupakan tahap krusial dalam proses seleksi karyawan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya guna menemukan kandidat yang tepat. Untuk artikel kedua, yang pertama, proses rekrutmen yang efektif memerlukan pertimbangan berbagai faktor penentu. Yang kedua, perlu identifikasi dan analisis pengaruh variabel seperti sikap, psikotes, asesmen, BEI, dan pengalaman kerja. Untuk tujuan penelitian artikel pertama yaitu memberikan wawasan komprehensif mengenai definisi, jenis, tujuan, dan perilaku dalam wawancara. Yang kedua yaitu mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses wawancara. Sedangkan artikel kedua yaitu menganalisis dan mensintesis literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rekrutmen, mengetahui pengaruh variabel, sikap, psikotes, asesmen, BI, dan pengalaman terhadap proses rekrutmen. Untuk metode penelitian, kesamaan metode kedua artikel menggunakan studi literatur atau literatur review sebagai metode utama. Sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional. Untuk perbedaan pendekatan, artikel pertama menganalisis tinjauan pustaka dengan fokus pada strategi praktis. Untuk artikel kedua, analisis konten dan pola pikir induktif untuk menyusun kerangka konseptual dan matriks pengaruh variabel. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan untuk artikel pertama. Hasilnya terdapat berbagai jenis wawancara, terstruktur, semi, tidak terstruktur, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perilaku non-verbal dan verbal sangat berpengaruh. Untuk pembahasan artikel pertama, persiapan matang, struktur wawancara, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengurangi bias. Untuk artikel kedua, hasilnya variabel sikap Y, tes, asesmen, BI, dan pengalaman terbukti memengaruhi keberhasilan rekrutmen. Untuk pembahasan BI efektif memprediksi kinerja masa depan. Kombinasi dari semua variabel memberikan hasil rekrutmen yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan wawancara tradisional. Selanjutnya, kontribusi penelitian pada artikel pertama. Kontribusi praktis memberikan panduan langkah demi langkah dan strategi konkret bagi praktisi HR dan pewawancara untuk meningkatkan kualitas wawancara. Artikel kedua, kontribusi teoritis, menyusun sebuah kerangka konseptual yang jelas mengenai faktor-faktor penentu rekrutmen. Kontribusi praktisnya memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk menggunakan pendekatan multimetode dalam rekrutmen. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan dari dua artikel tersebut. Artikel pertama, kelebihannya membahas wawancara secara hangat mendetail, mulai dari definisi, jenis, tujuan, hingga perilaku selama wawancara. Yang kedua, menyajikan panduan langkah demi langkah yang langsung dapat diterapkan oleh praktisi HR. Untuk kekurangan artikel pertama, penjelasan lebih bersifat deskriptif dan berdasarkan teori dari buku teks, tanpa menyajikan data atau tema empiris yang menguatkan argumen. Untuk artikel kedua, kelebihannya menganalisis multiple faktor penentu rekrutmen, sikap, psikotes, asesmen, BI, pengalaman, yang memberikan perspektif holistik. Yang kedua, menggunakan banyak jurnal internasional bereputasi sebagian besar dari Elsevier sebagai referensi, menunjukkan kualitas tinjauan pustaka. Untuk kekurangannya, pembahasan untuk setiap variabel dalam tubuh artikel cenderung singkat dan deskriptif, tidak seluas cakupan variabelnya.
Untuk kesimpulan artikel pertama menyimpulkan bahwa wawancara yang efisien dan efektif memerlukan persiapan, teknik, dan evaluasi yang baik serta dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Untuk artikel kedua menyimpulkan bahwa keberhasilan rekrutmen karyawan sangat ditentukan oleh kombinasi faktor sikap, psikotes, asesmen, BEI, dan pengalaman, di mana BEI merupakan alat prediksi kinerja yang kuat. Secara keseluruhan, kedua artikel saling melengkapi. Artikel pertama memberikan how to dalam wawancara, sedangkan artikel kedua memberikan what to consider dalam keseluruhan proses rekrutmen. Integrasi dari kedua konsep ini akan menciptakan sistem rekrutmen yang lebih robust dan efektif. Terima kasih. Sekian dari penyampaian PPT saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.